Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Transformasi Industri 4.0 Discrete. Jadi ini adalah eh, lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana mungkin kemarin sudah membahas mengenai pivot table, forecasting, dan sebagainya. Kali ini bersama saya akan membahas bagaimana cara membuat dashboard. Baik, jadi di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai apa itu dashboard produksi. Dalam kasus ini karena kita dari teknik produksi furniture, maka nanti akan banyak membahas terkait dengan bagian produksi, dan juga mungkin nanti kita coba studi kasus dari bagian sales ya. Baik, apa itu dashboard produksi? Jadi dalam definisi sedikit definisi, dashboard adalah alat untuk visualisasi data. Di mata kuliah Industri 4.0 semester sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana data yang kita punya dari bentuk tabel itu kita olah menjadi semacam grafik. Fungsi grafik ini apa? Fungsi grafik ini adalah untuk penyederhanaan data yang kita punya. Bagaimana orang bisa memahami data kita dengan baik dengan sekali melihat visualisasi data kita. Nah, dashboard ini adalah sekumpulan visualisasi data yang mana ketika orang membaca dashboard ini, melihat dashboard ini, banyak informasi yang akan bisa dia tangkap, banyak informasi yang bisa dia gunakan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memudahkan orang membaca data kita. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana memvisualisasikan data, ada diagram batang, diagram pie, diagram garis, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk membuat sekumpulan visualisasi data menjadi sebuah dashboard. Contohnya di sini penggunaannya adalah untuk melihat keterlambatan produksi atau melihat output harian. Nah, fungsinya di sini, fungsi dari sebuah dashboard ini adalah bagaimana dashboard ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita tanyakan dalam sebuah data. Bukan hanya sekedar grafik, tapi menjadi alat bagi kita untuk mengambil keputusan. Jadi dashboard ini adalah semacam alat yang membantu kita dalam mengambil keputusan. Dan nanti juga akan kita pelajari apa saja kesalahan yang umum dilakukan oleh pemula dalam membuat sebuah dashboard. Prinsipnya adalah dashboard ini meminimalisir tulisan, meminimalisir data, lebih kepada bagaimana cara menyampaikan data dalam bentuk gambar. Jadi yang sering dilakukan oleh orang yang membuat dashboard adalah terlalu banyak menampilkan data yang sebenarnya tidak perlu, terlalu banyak menampilkan tulisan yang sebenarnya tidak perlu. Jadi bagian trikinya adalah bagaimana kita mengolah data kita menjadi sebuah gambar yang ketika orang melihat sekali, dia bisa tahu, oh ini loh maksud dari data ini. Sekumpulan data menjadi sebuah dashboard, oh ini loh maksud dari sekumpulan data ini, oh ini loh poin pentingnya, oh ini loh yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi dashboard ini sekali lagi adalah sebuah alat untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Jenis-jenis data produksi yang kita sudah pernah sampaikan di mata kuliah sebelumnya. Jenis data yang umum di bengkel atau di pabrik furniture ya, misalkan ada tanggal produksi, lalu jenis produk apa yang diproduksi, jumlah unit yang diproduksi, waktu proses yang dibutuhkan untuk memproduksi, lalu seberapa banyak defect atau cacat dari produksi yang berjalan, seperti itu. Jadi di sini ada data mentah dan data siap olah. Data mentah adalah data yang kita ambil dari
workshop atau dari pabrik. Jadi kita habis ambil data, lalu data itu yang kita sebut sebagai data mentah. Lalu bedanya apa dengan data siap olah? Data siap olah ini adalah data yang sudah kita cleaning, sudah kita hilangkan data-data yang tidak perlu, data-data yang tidak penting, atau data-data yang kosong sudah kita isi. Jadi bedakan antara data mentah dan data siap olah. Nah, data siap olah ini yang nantinya akan kita gunakan dalam membuat dashboard. Sebenarnya prinsipnya sama, bagaimana kita memvisualisasikan data. Seperti pertemuan sebelumnya mungkin sudah dibahas juga, bagaimana kita membuat visualisasi data dengan baik. Tentu datanya harus data yang siap olah, bukan data yang mentah. Karena apa? Karena data mentah ketika kita gunakan untuk ketika kita visualisasikan, bisa jadi insight atau maksud dari data tersebut tidak tersampaikan. Maka harus kita olah dulu data tersebut, baru kita visualisasikan, seperti itu. Nah, lalu apa saja yang kita perlukan untuk membuat sebuah dashboard? Yang pertama adalah struktur dari sebuah dashboard. Jadi bedakan antara hanya memvisualisasikan data dengan membuat dashboard. Struktur yang umum digunakan dalam dashboard biasanya ada judul, lalu setelah itu di bawahnya data-data tertulis, lalu grafik dan sebagainya. Nah, itu harus divisualisasikan secara baik agar ketika orang membaca dashboard kita, itu mereka tidak bingung. Itu yang harus kita pahami. Lalu selanjutnya adalah penamaan. Penamaan di sini lebih kepada penamaan grafik ya, penamaan grafik. Setiap grafik, setiap visualisasi data harus ada namanya. Jangan sampai ketika kita pasang sebuah grafik, kita pasang sebuah gambar, orang bingung ini sebenarnya grafik menjelaskan tentang apa, karena kadang kita luput untuk memberikan nama yang representatif terkait dengan grafik tersebut. Lalu pembersihan, nah ini sebenarnya pembersihan tadi harusnya sudah kita lakukan ketika mau membuat mengolah data. Jadi menghapus duplikasi, mengisi data-data yang kosong dan sebagainya. Jadi data yang kita mau transform, kita mau buat menjadi dashboard, itu harus dalam keadaan sudah bersih, sudah siap untuk diolah. Terus selanjutnya adalah format. Nah, ini kadang kita juga kelewatan dalam membuat format data, karena kadang format data yang kita ambil misalkan dalam bentuk currency, padahal kita butuhnya data dalam format tanggal dan sebagainya. Jadi format ini harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Setelah data ini kita bersihkan, kita olah, kita olah menjadi data yang siap pakai, barulah nanti bisa kita visualisasikan. Nah, konsep dalam membuat dashboard ini sendiri tidak lepas dari yang namanya pivot table. Mungkin juga kemarin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Prinsip sederhana dari pivot table adalah mencomot bagian-bagian kecil dari tabel atau dari data yang besar. Jadi misalkan kita ada data dalam jumlah besar, pivot table mengcapture beberapa data yang kita butuhkan. Jadi pivot table di sini adalah memungkinkan analisis data secara dinamis dan efisien untuk produksi. Contoh, total produksi per hari. Berarti ada dua data yang kita butuhkan, yaitu jumlah produksi dan juga jumlah hari. Produksi per jenis furniture, itu ada dua jenis data yang kita pakai, jenis produk dan juga total produk. Lalu persentase cacat, ini semua digunakan, kita menggunakan pivot table untuk mencari data-data ini. Lalu apakah bisa tidak menggunakan pivot table? Bisa, tapi akan menyulitkan kita dalam membuat dashboard. Prinsip dari pivot table ini adalah kita punya satu data
yang besar lalu kita comot satu persatu, bukan kita membuat data kecil-kecil lalu kita sambung menjadi satu, bukan. Jadi membuat kita mengcapture beberapa data kecil untuk kita nanti visualisasikan dalam sebuah data yang besar. Data yang besar itu ada banyak sekali informasi yang kita bisa sampaikan, data yang bisa kita sampaikan kepada pembaca. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mau visualisasikan semua itu hal yang sangat sulit, maka kita harus mengcapture beberapa poin untuk kita visualisasikan secara tersendiri. Jadi nanti ada dari sebuah data itu ada beberapa visualisasi yang bisa menjabarkan apa sih maksud dari dataset ini. Lalu selanjutnya setelah kita memahami konsep dari pivot table ini, kita menggunakan pivot table ini untuk melakukan analisis. Contoh bagaimana kita mengevaluasi total produksi dan pola data secara visual. Jadi bagaimana kita mengevaluasi total produksi dan pola data secara visual. Ketika kita sudah paham prinsip penggunaan pivot table, kita bisa menggunakannya untuk mengcapture lalu kita analisis. Contoh di sini adalah total produksi dan pola datanya secara visual. Ketika kita sudah memahami bagaimana penggunaan pivot table, baru dari pivot table itu yang nantinya akan kita visualisasikan datanya ke dalam dashboard. Nah, sebenarnya ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Saya harap teman-teman tidak lupa bagaimana cara menggunakan pivot table, karena pivot table ini adalah inti dari bagaimana membuat dashboard. Bagaimana memilih grafik yang tepat ini juga sebenarnya sudah kita bahas bahkan di semester sebelumnya ya. Bagaimana memilih grafik yang tepat. Ada grafik kolom, grafik bar, grafik garis, grafik pie chart dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya contoh saja. Grafik kolom cocok untuk jumlah produksi, grafik garis cocok untuk hal-hal yang berkaitan atau ada tren waktunya. Grafik bar bisa untuk digunakan dalam perbandingan jenis produk dan sebagainya. Nah, nanti ini bisa dipelajari sendiri dan bagaimana cara memilih grafik yang tepat. Lalu selanjutnya adalah bagaimana membuat dashboard sederhana. Nah, bagaimana menyusun dashboard yang sederhana? Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya dashboard ini terdiri atas beberapa layout atau beberapa elemen. Ada judul, ada grafik, dan juga ada area ringkasan. Jadi judul ini adalah misalkan dashboard penjualan atau dashboard produksi. Karena kadang dashboard penjualan dan dashboard produksi bisa memiliki grafik yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya adalah area grafik. Area grafik kita tahu ya, gambarnya mungkin ilustrasinya seperti ini. Lalu area ringkasan atau angka utama. Angka utama ada yang di bagian atas sebelah sini. Jadi dashboard ini memudahkan kita dalam mengamati data yang kita punya. Seringkali ketika kita punya data dalam bentuk tabel, kita tidak tahu maksud dari data ini apa. Maka kita perlu untuk membuat dashboard ini. Nah, di sini layout utamanya atau elemen utamanya adalah judul, lalu ada area grafik di sebelah sini, lalu ada area ringkasan utama di sebelah sini, dimana ada juga yang namanya area hyperlink ya, hyperlink untuk melihat di bagian mana atau di window mana kita mau menuju, seperti itu. Nah, prinsip visual juga teman-teman juga harus belajar terkait dengan prinsip visual, bagaimana cara menyajikan data agar data ini tidak warnanya tidak bertubrukan, elemennya tidak bertubrukan, sehingga lebih harmonis ketika dibaca oleh orang. Mungkin ini bukan poin utama kita,
output utama dari perkuliahan ini adalah bagaimana teman-teman bisa membuat dashboard, tapi akan menjadi nilai tambah ketika teman-teman bisa membuat dashboard yang dia memiliki warna yang konsisten dan juga tidak penuh dengan teks. Seperti saya bilang, dashboard ini prinsip utamanya adalah gambar yang bisa memvisualisasikan apa yang dimaksud dari data yang kita punyai. Kalau kita yang mengambil data, kita yang melakukan pengambilan data, mungkin kita tidak kesulitan dalam memahami data tersebut, tapi orang lain yang awam, atasan kita atau supervisor kita mungkin tidak paham bagaimana pengambilan data tersebut dilakukan. Maka mereka membutuhkan dashboard ini untuk memahami seperti apa sih yang terjadi di lini produksi atau di lini penjualan. Jadi memudahkan orang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kalau dari angka mungkin tidak akan kelihatan, tapi kalau dari visualisasi data atau dari dashboard, grafik yang menurun berarti ada penurunan penjualan atau penurunan produksi. Grafik yang meningkat berarti ada peningkatan produksi atau peningkatan penjualan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang ada dalam data kita sampaikan secara sederhana kepada orang-orang awam seperti itu. Jadi itu adalah prinsip bagaimana kita membuat dashboard. Nanti akan kita demonstrasikan bagaimana cara membuat dashboard. Nah, lalu ada yang namanya interaktivitas. Interaktivitas pada dashboard memungkinkan pengguna untuk menyaring data dengan cepat, atau pengguna ini sebenarnya butuh data apa sih. Jadi dari dashboard pun kadang terlalu banyak informasi. Contoh, saya butuh data produksi meja di bulan Desember, sementara data yang ada di dashboard tersebut adalah data seluruh produk dan datanya dari seluruh bulan, seperti itu. Maka kita membutuhkan yang namanya filter atau slicer untuk menyaring data yang kita perlukan. Nah, data yang kita butuhkan ini adalah atau slicer ini memungkinkan kita untuk memilih bulan Desember, memilih produk meja. Jadi nanti yang tampil di dashboard tersebut adalah hanya produk meja dan hanya di bulan Desember saja, misalkan seperti itu. Lalu selanjutnya, ini sudah masuk ke tugas, nanti akan kita demonstrasikan bagaimana membuat dashboard monitoring produksi. Nanti datanya akan saya share di Adlink. Bagaimana dari data produksi tersebut kita membuat dashboard yang berisi atau bisa memberikan informasi kepada kita bagaimana berapa total produksinya, produk mana yang paling banyak dibuat, lalu hari apa yang output produksinya paling rendah. Lalu nanti teman-teman bisa menyimpulkan apa yang bisa disimpulkan dari dashboard tersebut. Apakah akan meningkatkan penjualan, atau apakah akan meningkatkan produksi, menambah operator dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang dibutuhkan oleh supervisor kita untuk menentukan arah produksi ke depannya, seperti itu. Jadi itu untuk pengantarnya, itu untuk pengantar dari pembuatan dashboard ini. Nanti akan kita lanjut di video selanjutnya bagaimana cara membuat dashboard sederhana. Baik, terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.